Siapa orang yang buta di dunia ini, ditafsirkan mereka ulama-ulama hakikat adalah buta pada Allah dan Muhammad, maka dia akan buta pada Allah dan Muhammad di akhirat nanti. Siapa yang tidak bersaksi kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad di dunia ini, maka dia tidak akan bisa menyaksikan Allah dan Muhammad di akhirat nanti. Pada malam hari ini, Abang mungkin sedikit keluar dari pembahasan, ya, karena banyak yang bertanya tentang siapa Muhammad itu. Maka Abah katakan sesungguhnya kalau orang itu kenal dengan Muhammad, maka dia tidak akan ribut urusan nasab. Karena banyak orang tidak kenal kepada Muhammad yang sesungguhnya Muhammad, itulah maka banyak orang adalah ribut urusan nasab, ya. Barangkali Abah hanya bukakan sedikit saja, mudah-mudahan menjadikan pintu pemahaman buat sahabat-sahabat kita dimanapun berada. Insya Allah bapak-bapak sudah paham, ya. Tapi tiada salahnya, adalah zaman keterbukaan, zaman teknologi, maka kita juga harus membuka seluas-luasnya pemahaman ilmu, ya. Semoga Allah membimbing lisan ini. La haula wa la quwata illa billah. La hayyun la ilmun la syami'un la bashirun la qadirun la muridun la mutakallimun la mawjudun bihaqi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah Nur Rabbi bihaqi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abang mohon izin pada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan sedikit adalah membuka peluang biar orang sedikit terbuka tentang siapa hakikat Muhammad itu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa dhullu sabila. Siapa orang yang buta di dunia ini, ditafsirkan mereka ulama-ulama hakikat adalah buta pada Allah dan Muhammad, maka dia akan buta pada Allah dan Muhammad di akhirat nanti. Siapa yang tidak bersaksi kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad di dunia ini, maka dia tidak akan bisa menyaksikan Allah dan Muhammad di akhirat nanti. Maka mafhum mukhalafahnya, orang yang sudah mengenal kepada Muhammad di dunia ini, maka sesungguhnya dia akan kembali kepada Allah diberi hisab. Itulah yang dikatakan dalam surat Waqiah. Allah berfirman bahwa manusia dibagi 3 golongan, maka yang selamat, yang langsung kepada Allah, yang langsung diundang oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu dikatakan dalam Al-Quran adalah sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Banyak dulu ya di awal zaman baginda Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, tapi kemudian adalah wa qalilun minal akhirin, dan sedikit di akhir, karena kebanyakan mereka buta kepada Muhammad. Maka ributlah urusan nasab, padahal nasab itu nggak penting, ya. Inilah kebutaan yang sesungguhnya. Maka orang-orang yang sudah kenal kepada Muhammad di alam dunia ini, berarti dia akan kenal kepada Allah. Berarti dia sudah tidak akan lagi pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Karena orang yang sudah bertemu
Nah, sudah, buat apa tanya lagi? Ya, pertanyaan malaikat munkar wa nakir itu ada kepada orang yang belum ketemu tadi. Pahami ya. Nah, buta pada Allah itu karena buta pada Rasulullah. Sementara buta pada Rasulullah karena buta tidak kenal kepada diri. Maka oleh karena itulah dalam Al-Quran banyak ayat Allah sampaikan supaya kita kenal pada diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu, apakah engkau tidak pernah menyaksikan? Apakah engkau tidak pernah meneliti siapa dirimu? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Dan telah aku nampakkan ayat-ayatku di alam ini dan di dalam dirimu. Maka Allah perintahkan ikra kitabaka kafa binafsika. Ikra, bacalah Quran yang ada pada dirimu. Nah inilah yang kata Gus Dur, Al-Quran Qadim wahyu minulyo, ora ditulis bisa diwocok tadi. Maka Bapak bisa menyaksikan bagaimana ma'rifatnya seorang Gus Dur yang luar biasa. Ya, tidak aneh kalau hari ini makbaronya diagungkan dan dimuliakan, harum namanya setelah wafatnya. Di dalam sebuah diskusi Allah berfirman, innakum satarawna rabbakum ayyana. Innakum, sesungguhnya diri kalian adalah harus melihat Allah dengan ayyana, dengan jelas. Baginda Nabi pernah menceritakan kepada Jabir, ya Jabir, pada saat Jabir berkata, ya Rasulullah, bisakah kita melihat Allah? Kata baginda Nabi, bisa kalau tidak ada yang menghalangi. Kalau engkau melihat langit ya Jabir, dan tidak ada awan yang menghalanginya, mampukah engkau melihatnya? Kata Jabir, ya, demikianlah engkau akan mampu melihatnya kalau tidak ada yang menghalangi. Apa yang menghalangi? Tadi, la hijabaka illa biwujudika. La hijabaka, tidak ada hijab, tidak ada penghalang kecuali wujud kita sendiri. Kemudian dalam berikutnya, innakum lantaro rabbakum hatta tamutu. Innakum, sesungguhnya kalian akan mampu melihat Allah rabbakum hatta, sampai kalian mati. Sampai penghalang tadi tidak ada. Maka itulah, maka sebelum Abah menjelaskan siapa Muhammad yang sesungguhnya, pahami tentang hakikat Allah, Abah kasih contoh yang sederhana, yang mudah dipahami. Ya. Kemudian ada sebuah di dalam kitab apa namanya Syekh Amin Al-Qudri dalam kitab Tanbirul Qulub, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia akan kenal pada Tuhannya. Wa man jahila nafsahu faqad jahila rabbahu. Siapa yang bodoh pada dirinya, dia tidak akan kenal kepada Tuhannya. Wa man jahila rabbahu faqad kafar. Siapa bodoh kepada Tuhannya, tertutuplah dia, kafirlah dia. Allah itu rahasia, tapi Allah itu adalah wujud. Pahami bagaimana Allah itu rahasia, adalah ghaib, tapi juga Allah itu wujud. Nah inilah yang harus Bapak mampu, adalah bagaimana sebagaimana firman Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan
wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi sebetulnya perintah untuk bertemu dengan Allah itu adalah jelas dalam surat Al-Kahfi. Siapa orang yang ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah melakukan amal soleh, yang amal soleh itu jangan dia tuakan Allah dengannya. Jadi Abah ingin lebih gamblang, ya, sederhana. Bapak lihat meja ini enggak? Meja, ya. Atau Bapak lihat asbak ini. Asbak ini, Bapak kalau saya angkat ini pasti nyebut apa ini? Asbak. Tapi Bapak lihat kayu enggak? Lihat kayu. Nah inilah Allah itu goib tapi wujud. Maka dikatakan al-insanu sirri wa ana syirrahu. Al-insanu sirri, asbab itu adalah syirku, dan aku adalah rahasia asbab. Kata siapa? Kata kayu. Asbab ini pada saat Bapak lihat asbab, maka sesungguhnya kayunya goib enggak? Goib. Karena pada saat Bapak cari asbab, pasti di otak Bapak tidak akan melihat kayu. Begitu. Allah itu wujud, ada, tapi Allah itu goib pada segala sesuatu. Jadi yang dimaksud goib itu bukan berarti tidak terlihat. Maka tadi al-insanu sirri wa ana syirrahu. Insan itu rahasiaku. Jadi rahasia itu saking wujudnya. Kalau seandainya sembunyi, perlu dirahasiakan nggak? Saya tanya. Kalau dia tersembunyi, perlu dirahasiakan nggak? Ya enggak. Karena saking nyatanya, maka dirahasia. Aku melihat asbab, tapi hatiku menyaksikan kayu. Nanti kita contoh yang lebih banyak lagi pada saat kita bahas tentang siapa Muhammad itu. Nah, kalau tadi bicara kayu, seumpama bicara kepada, kan tadi gini, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu nurus samawati wal ardh. Nur itu artinya apa? Terang. Kayak tadi, terangin kayunya. Maka jangan diartikan nur itu cahaya. Allah itu terang, wujud. Terang itu artinya apa? Nyata. Nyata itu artinya apa? Jelas. Jelasnya kayunya? Jelas. Terang nggak? Terang. Wujud nggak? Wujud. Tapi pada saat Bapak suruh asbab, maka inilah asbab ini adalah Muhammad. Ngerti nggak maksudnya? Contoh lagi gelas. Kata Abang, ini apa isinya? Beling, kaca. Kalau Abang bilang, ambil gelas, wujud nggak kacanya? Terang nggak? Nah itu maka harus dirahasia. Maka itulah nanti setelah Bapak memahami, terapkan pada segala perkara. Berarti kalau begitu, maka dikatakan man arafullah kala misanahu, siapa yang sudah kenal kepada kan segala yang wujud ini,
segala yang dohir itu yang batin. Kan? Untuk melihat yang batin, lihat yang dohir. Nah, itulah kenapa Allah itu rahasia, tapi wujud. Kenapa disebut rahasia? Tadi karena saking nyata. Nah, tadi kata Imam Ghazali, Allah lebih terang dari terangnya siang matahari. Kalau ada yang lebih terang dari Allah, itu mustahil. Maka itulah kenapa Allah itu zat wajibul wujud. Pahami? Ya. Di rahasia Allah itu rahasia tapi nyata. Saking nyatanya, saking wujudnya, maka disebutlah rahasia. Ya. Nah, itulah makanya antara asbak dan kayu esa enggak? Esa. Nah ini esa antara kayu dan esa antara gelas dan kaca. Itulah arti kul huwallahu ahad. Pahami? Ya, tinggal dirasakan nanti. Kalau nggak paham konsep dirinya tidak akan kenal kepada Muhammad. Tadi semua, ya, pahami. Kemudian siapa Muhammad ini? Nah sekarang Abah jelaskan tentang Muhammad. Jangan ribut nasab. Bagi orang-orang yang tidak paham akan ribut nasab. Tadi, ya. Siapa Muhammad itu? Di dalam sebuah hadis qudsi kata Allah, setelah kan tadi kata nama Allah itu kalau dihilangkan alifnya maka menjadi lillah. Allah hilang alifnya menjadi lil, semakin dekat tuh kepada Allah. Lillah, lamnya tinggal lillah, lillahi ma fis samawati wal ard. Hilangkan lagi lamnya, tinggal lahu ma fis samawati wal ard. Hilangkan lam akhirnya, tinggal kul huwallahu ahad. Nah barusan ahad, maka la ilaha illallah masuk ke dalam la ilaha illa huwa, masuk lagi ke dalam la ilaha illa anta, masuk lagi ke dalam la ilaha illa ana innani anallah la ilaha illa ana. Nah, siapa Muhammad itu? Allahu nur, Allahu nur. Maka Allahu mubtada, nurus samawati wal ard adalah khabar mubtada. Berarti Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Berarti nur mengutus Muhammad. Seperti tadi. Kayu diutus menjadi asbak supaya menjadi roh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita ngambil contoh yang sederhana, nanti terapkan masing-masing pada diri, pada alam. Muhammad yang sudah ada sebelum adanya makhluk. Muhammad yang menjadikan aslukul lil mawjud. Kayak tadi. Muhammad yang ada sebelum ada surga dan neraka, malaikat, makhluk yang mengisi langit dan bumi, dan Muhammad yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad. Muhammad yang disaksikan oleh Nabi Adam alaihis salam. Maka itulah kenapa baginda Nabi Adam alaihissalam waktu menikah dengan Siti Hawa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Tapi Muhammad adalah yang hakiki.
Muhammad yang tajalli dari tajaliyatillah, nur tajallilah menjadi Muhammad, zat tajallilah menjadi sifat. Kalau zatnya adalah kayu, maka Muhammad itu pada saat kayu dibikin meja kayu, itulah Muhammad. Pada saat kayu itu dijadikan pintu dari kayu, itulah Muhammad. Pada saat kayu dijadikan pelafon dari kayu, itulah Muhammad. Pada saat kayu dijadikan gerobak dari kayu, itulah Muhammad. Sifatnya berubah, tapi zatnya tetap. Tadi silakan menjadi Aceh, menjadi Ahmad, menjadi Udin, menjadi siapapun. Sifat yang berubah, asma yang berubah, af'al, tapi berada pada asma yang satu. Nanti pada saat sudah kenal kepada Allah dan Muhammad, maka dia akan asra kul huwallahu ahad. Kalau sudah ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad. Nah, Muhammad itu, maka ada Muhammad hakiki, ada Muhammad majazi. Muhammad majazi itulah baginda Nabi Muhammad yang punya badan, yang punya tulang, yang punya darah, yang punya bapak, yang punya anak. Sementara Muhammad hakiki adalah Muhammad yang ada pada Muhammad baginda Nabi tadi, dan juga ada pada Bapa semua, dan ada pada seluruh alam. Maka pada saat baginda Nabi Muhammad bersyahadat, beliau berkata, asyhadu an la ilaha illallah, menyaksikan kepada Allah, kepada hayatnya. Dan tadi, sesungguhnya Allah itu adalah Muhammad, wujudnya nyata pada hayat, hayat nyata pada ruh, ruh nyata pada nafas, dari semua. Maka itulah kenapa dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafas, nafas kita. Maka penghujung kehidupan manusia adalah nafas yang terakhir. Nafas yang terakhir. Nafas kembali kepada ruh, ruh kembali kepada hayat, hayat kembali pada Muhammad, Muhammad, Nur Muhammad kembali kepada Nurullah, Nurullah kembali kepada Allah. Maka siapa yang tidak kenal dengan Muhammad itu, yang sudah ada sebelum ada Nabi Adam, yang ada pada baginda Nabi Muhammad SAW, dan tetap ada pada seluruh makhluk, walaupun baginda Nabi Muhammad sudah wafat semua. Pahami oleh Bapak. Maka sebetulnya tidak usah diributkan tentang hakikat baginda Nabi, karena dialah wal awal wal akhir wal dohir wal batin. Kalau melihat yang awal, lihat yang akhir. Kalau melihat yang batin, lihat yang dohir. Itulah yang diingatkan oleh Syaikhullah dalam hikam. Ada harum wis ngadohirkeun Allah. Wabah digantilah Allah nama ke istilah. Wis ngadohirkeun kayu. Wujudnya kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Apakah jadi meja, apakah jadi pintu, apakah jadi plafon, apakah jadi kusen, apakah jadi gerobak. Li'annahu, karena satune Allah eta kayu batin. Batin gak kayu pada meja ini? Batin. Tapi Allah itu wujud. Berarti kalau begitu, batin itu bukan tidak
Makanya tadi al-insanu syirri wa syirri, al-insanu syirri wa ana syirrahu. Al-insanu syirri, kata kayu, sesungguhnya meja kayu itu rahasiaku. Meja kayu itu rahasiaku, kata kayu, dan aku rahasia meja kayu. Paham nggak? Jelas. Sehingga kalau begitu, setelah Bapak paham, cukup diam. Man arafullah kalla lisa. Nah, kalau mau menyebut, sebutkan meja. Mulut menyaksikan meja kayu, hati menyaksikan kayu. Meja kayu dan kayu tidak berpisah. Itulah kenapa al-ismu wal musamma wahid, al-abid wal mahbud wahid. Inilah asma, inilah yang disebut hamba. Asma ini hamba. Meja kayu ini hamba dari kayu. Itulah kenapa dalam hikam kaifa yutasawwaru ayyajubahu syai'un wa huwa alladhi dhaharu bi kulli syai'in. Bagaimana kamu, kata kayu nih, kayu ngomong. Bagaimana dibayangkan aku terhalang oleh sesuatu pada asbak ini, kata kayu. Padahal akulah yang nyata pada kayu. Akulah yang wujud pada asbak. Aku sudah ada sebelum jadi asbak. Nah, begitulah cara mengenal Muhammad. Dan kau rasakan, kenapa kita selalu awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurul bihaqi nur Muhammad. Ada lagi amalan, hilang aku ke dalam kosong. Maksudnya tuh si asbak ngomong, hilang aku ke dalam kosong. Allahu ruhul, bahasa diganti. Kayu teh ruh aing, cek si asbak. Begitu. Kata si asbak, kayu ini ruhku. Wa Muhammadun jasadun, asbak jasadku. Sok rasakan, hadirkan semua, dinikmati, dirasakan. Dulu sendiri. Merasakan keagungan betapa dekatnya engkau dengan Allah dan Rasulullah, dengan kefanaan dirimu, dengan kehilangan dirimu, maka engkau akan dilimpahi dengan segala rahmatnya, bahkan mukjizatnya. Ya, inilah yang Bapak pahami. Jadi jangan bicara Allah tapi nggak tahu, karena Allah itu wujud. Jadi disebutkan Allah goib itu, rahasia itu berarti bukan sembunyi. Maka kenapa sifat nafsiyah itu Allah itu wujud tuh. Wujud dan bako muhalafatu qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat dan seterusnya. Nyata dari ucapanmu, nyata dari penglihatanmu, nyata di pendengaranmu, nyata di hidupmu, nyata di wujudmu. Maka kalian tidak akan merasakan neraka di dunia ini. Orang-orang yang punya masalah di dunia itulah neraka yang sedang dialami. Karena kalian tidak kenal pada Allah dan Muhammad di awalnya. Ya. Pahami, itulah kenapa Allah berfirman dalam hadis qudsi, man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa kenal pada dirinya dan dia mati, faqad arafa rabbahu
bil hayati, maka dia kenal kepada Tuhannya yang menghidupkannya. Jadi, waman arafa nafsahu bil fana, siapa kenal pada Tuhannya, dirinya yang fana, faqad arafa rabbahu bil baqa, maka dia kenal pada Tuhannya yang baqa, maka dia akan penuh dengan kenikmatan. Ya, maka itulah hakikat alam ini adalah esa. Ya, itu Abah sampaikan. Luar biasa, ulama Nusantara pada saat hari kemerdekaan, setelah hari kemerdekaan, menyusun Pancasila itu adalah, dan kenapa dengan Pancasila? Panca itu lima. Jari kita juga ada lima. Rukun Islam itu ada lima. Dan kita, kata sholawat di dalam Al-Quran disebutkan 5 kali oleh Allah. 5. Ya. Dan diperlambangkan dengan bendera merah putih. Itulah perlambang jiwa dan raga. Ya, luar biasa. Itulah hakikat la ilaha Muhammadur Rasulullah. Jadi merah putih itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luar biasa ulama Nusantara. Ya, luar biasa. Itulah yang harus dipahami. Kalau tidak begitu agama, itulah yang diingatkan oleh Allah, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Banyak orang sholat, puasa, zikir, kegiatan agama, kata Allah, sia. Dia tahu nama Allah, tapi tidak kenal kepada Allah. Dia tahu nama Muhammad, tapi dia tidak kenal kepada Muhammad. Jadi semua. Demi Allah, orang yang tidak kenal pada dirinya tidak akan kenal kepada Muhammad. Dan siapa yang tidak kenal dengan Muhammad, maka dia tidak kenal kepada Allah. Akhirnya disebutlah urusan nasab. Dari semua, ya. Kalau bicara urusan nasab, berarti Allahnya itu Allah yang memiliki personifikasi, Allah yang punya jisim dan jirim. Inilah yang selalu salah. Kepada Muhammad pun yang jirim dan jisim. Baginda Nabi Muhammad pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itu Nabi Muhammad bukan pada Nabi Muhammad namanya, tetapi pada rahasia dirinya. Muhammad yang ada di dalam Muhammad dari semuanya akan terus ada dimanapun berada, karena dialah aslu kullil mawjud. Allah wujud karena wujudnya Muhammad. Allahu nurus samawati wal ardh. Dalam surat Nur, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al misbahu fi juzaja, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyya yakadu zaituha yudin walau lam tamsashu nurun ala nurin. Nurun yahdillahu li nurihi may yasha. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. Inilah tentang semuanya, ya. Yang dia yang meliputi segalanya. Itu saja barangkali yang Abah ingin kenalkan sedikit, bukakan rahasia Muhammad, ya. Anda akan bahagia. Itu syafaatul uzma. Kalau tidak bertemu dengan Muhammad yang itu, dari mana syafaatul uzma? Sekarang kita pun hidup karena hidupnya Muhammad. Kita bergerak karena kudrat irodatnya Muhammad. Ya. Abah bicara menggunakan kalam Muhammad. Nah, inilah yang harus dipahami oleh diri kita. Maka Abah contohkan tentang
Bagaimana kapas yang menjadi benang, benang yang menjadi kain, kain yang menjadi baju. Semua. Maka walaupun sekarang kapas itu sudah goib, tapi nyata wujud di dalam setiap baju, celana, kolor, sempak, zatnya tetap, sifatnya yang berubah semua. Ya. Maka dia akan selalu ada semua. Semoga bisa dipahami. Kalau tidak bisa pahami, nanti silakan. Nanti kalau sudah paham dulu, rasakan pada diri, rasakan getarannya, rasakan, pejamkan mata, tulikan telinga. Itulah kenapa Sunan Kalijaga gundul pacu, papatkan ucul. Semakin sering Bapak menutup dua mata, dua telinga, dua lubang hidung dan mulut, maka akan nampaklah segala rahasia isi alam ini. Maka hilanglah segala akal makhluk dan semua. Fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau hadapkan akan melihat wajah Allah. Kemanapun kau lihatkan akan melihat Rasulullah. Yang itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran. Wa'lamu anna fikum Rasulillah. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah dan semua. Rasulullah yang ada pada baginda Nabi. Ya. Pahami, ya. Baginda Nabi Muhammad adalah tajalli sempurna dari Nur Muhammad. Beliau adalah untuk memberikan bagaimana akhlak Allah tajalli sebagai pola, sebagai contoh, sebagai model. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka sederhana. Ciri-ciri adalah bagaimana? Makanya tadi ada ahlul bait, ya, ada Nuriyatul Rasul, ada Al Muhammad, ada Ibratul Rasul, dan semua. Ya. Maka seluruh kita, seluruh makhluk, bahkan bukan hanya kita, itu adalah keluarga Muhammad. Inilah. Mudah-mudahan bisa dipahami, jangan menjadikan kalau belum paham, jangan dulu menyalahkan, pahami, ya, tanya ahlinya. Kalau Anda sudah memahami, baru bisa Anda rasakan nikmatnya. Bisa rasakan dengan segalanya nyata dalam hidup kita. Kita akan bersama Rasulullah setiap saat. Berarti kita bersama dengan Allah setiap saat. Mereka tadi kata Syaikhullah, adharo wisnadhirkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu karena satunya Allah al-batin. Ya. Jadi itu ibaratkan air dengan es batu, ibaratkan asbak kayu dengan kayu dan semua. Tapi untuk Bapak sudah tahu rahasianya, keluhkan lisan man arafullah kalla lisanahu, berarti sekarang Bapak tahu kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu, tiap-tiap sesuatu adalah halikun, tidak ada kecuali wajah Allah semata. Itu ya. Kullu man alaiha fan. Setiap sesuatu, man berarti pada orang, berarti adalah fan, adalah fana. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Itu semua ya. Itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Sebentar saja, mudah-mudahan ini inti, walaupun sebentar sama dengan ngaji 1000 tahun ya. Makanya enak kata baginda Nabi, apa tafakkaru saatin khairun min ibadati, apa namanya, amin. Tafakur sesaat bicara tentang ilmu fikih sama dengan ibadah setahun. Tafakkaru saatin khairun min ibadati sab'ina sanatin. Berpikir tentang tauhid keesaan Allah itu sama dengan ibadah 70
tahun. Tapi yang barusan kita bicarakan, tafakkaru syatin khairun min ibadati alfi amin, sama dengan ibadah 1000 tahun. Bahkan bisa jadi yang barusan 20 menit diomongkan lebih baik dari tahajud Bapak 1000 tahun. Ya, inilah dahsyatnya ilmu ma'rifat semua. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi, maka itulah yang Allah ingatkan, jangan sampai kita sholat wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyadan fadhuqul adzabi bima kuntum takfurun. Ya, kalaupun sholat dianggap hanya siulan dan tepuk tangan, kan ngerti pada Allah, ngerti kepada Muhammad. Akhirnya fawailul lil musallin. Ingat, kita ini harus punya dua ayah. Ayah yang pertama yang menjemput adalah ayah biologis, tapi harus punya ayah yang membawa pulang, yaitu ayah ruhani. Ayah jasmani hanya akan sampai mengantarkan liang kubur. Lihat dalam Al-Quran, nanti mereka berlari meninggalkan anaknya, meninggalkan ayahnya, meninggalkan istrinya, karena nanti itu furodah masing-masing. Ya. Tapi ayah ruhani lah yang akan menemani. Nah, semua yang harus difahami. Ya, itulah yatim menurut makna hakikat, bukan yatim tidak punya ayah, tapi yatim yang dimaksud adalah yatim tidak punya ayah ruhani. Semua. Ya. Karena diri kita ini ada dua bagian, ada diri dohir, ada diri batin. Maka jangan sampai pirok diri dohir dan diri batin. Jangan sampai pirok Muhammad hakiki dan Muhammad majaji. Ya, esahkan bersama Allah. Insya Allah kita akan kembali. Bahkan masih hidup saja di dunia, Allah sudah mengundang kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan semoga Allah mengampuni kita semua, dan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa pemimpin kita, guru-guru kita, para ulama kita, dan semoga kita senantiasa ada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menjadikan perbuatan, datang pada lisan dengan kalam yang indah, datang pada penglihatan penuh dengan rahmat, datang pada telinga penuh dengan rahmat, datang pada kaki, pada tangan, semuanya penuh dengan rahmat. Insya Allah yang demikian itulah adalah berarti dia sudah menjadi keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kamu ngaku-ngaku lihat Rasul, tapi mulutmu tidak sejalan dengan Muhammad, lisanmu tidak sejalan dengan Muhammad, gerakmu tidak sejalan dengan Muhammad. Maka itulah kenapa Muhammad itu senang memberi apa diberi, senang meminta apa memberi. Berarti kalau ada orang ngaku durian tapi banyak minta-minta, jelas itu bukan durian Muhammad. Karena meminta sedekah dan zakat adalah seolah-olah Nabi mengharamkan buat dirinya dan keluarganya. Siapapun yang melakukan itu, maka diri kalian pun adalah dikatakan alu Muhammad, keluarga Muhammad. Semua mohon maaf atas kekurangan Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.